Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Adapun narasumber kita pada malam hari ini adalah Mas Haris. Mas Haris ini teman kuliah saya dulu. Kebetulan dia sekarang berdomisili di Surabaya juga. Mas Haris ini sejak kuliah atau masa-masa kuliah ini seringkali mempunyai pengalaman mistis. Hingga sampai saat ini pun dia masih sering ada di mempunyai pengalaman mistis tersebut gitu. Mungkin teman-teman penasaran gimana kisah Mas Haris dengan pengalaman mistisnya, langsung kita tanya-tanya saja seperti itu. Ya Mas Haris, dulu waktu kuliah kan sempat cerita beberapa pengalaman mistisnya sama aku ya. Mungkin bisa dikasih pengalamannya itu diberikan kepada Kembara Sunyi, sobat-sobat Kembara, mungkin bisa ada hikmah yang perlu dipetik gitu Mas. Gimana dulu waktu masa-masa kuliah itu ceritanya? Jadi sebelumnya terima kasih Bang Idris sudah diberikan kesempatan untuk saya sharing dengan teman-teman Kembara Sunyi. Sebenarnya cerita ini termasuk cerita lama Bang ya, jadi sudah cukup lama terjadi. Cuma ini seperti flashback. Iya. Kala itu saya pertama kali ketika lulus SMA. Tentu ketika lulus SMA pasti melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, waktu itu ketika saya mau kuliah, itu saya memang sudah diarahkan oleh kedua orang tua saya untuk kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Sebut saja di kampus A lah ya. Yeah. Di kampus A. Nah, kampus A ini itu kebetulan kan namanya kampus pasti banyak kos-kosan, banyak kontrakan dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang saat itu lagi tren itu adalah apartemen. Contohnya begitu. Jadi singkat kata apartemen ini segmennya adalah untuk orang-orang yang memang kuliah di situ. Yeah. Jadi mahasiswa-mahasiswa di situ, ngontrak lah di situ intinya gitu. Tapi waktu itu apartemen ini masih progres untuk pembangunan. Jadi belum jadi sampai seperti sekarang. Tapi sudah dibuka untuk pembelian ya, penjualan udah dibuka dia. Biasanya kan kalau kayak gitu kan harga lebih murah dan sebagainya. Saya survei lokasi di awal. Waktu itu apartemen memang masih setengah jadi, hanya ada beberapa tower aja yang jadi. Tapi saya lihat kan, karena itu kan istilahnya bisa dilihat sebagai contoh lah, paling tidak gambarannya kalau udah jadi ya kayak gini. Saya datang ke sana sama kedua orang tua saya, awal mula tidak menaruh rasa curiga apapun dan memang tidak ada rasa apapun sebenarnya. Jadi baik-baik aja gitu awal mulanya. Oke, akhirnya singkat cerita apartemen itu dibeli oleh kedua orang tua saya karena memang saya direncanakan untuk kuliah di salah satu universitas di dekat apartemen tersebut. Gitu. Di satu sisi, kala itu kakak saya waktu itu, saya bilangnya Mas ya, Mas saya waktu itu juga sudah kuliah di Surabaya. Menduduki semester akhir, jadi sudah tinggal skripsi. Waktu itu skripsi, sudah mau lulus. Tapi karena mau lulus kan biasa ya, mahasiswa akhir kan punya kesibukan yaitu nyusun skripsi. Akhirnya menjadi sibuk, jarang pulang ke kota saya. Akhirnya dia tinggal sama saya berdua. Ceritanya begitu, tinggal berdua sama saya di mana? Di apartemen yang sudah dibeli oleh kedua orang tua saya itu. Pertama-tama ketika apartemen sudah dibeli, kita tinggal di sana tidak ada masalah karena mungkin masih berdua ya sama kakak saya sama mas saya, masih berdua tinggal di sana, tidak ada masalah, semua oke aja. Terus habis itu sampai tiba saatnya itu karena mas saya sudah lulus. Jadi ketika mas saya sudah lulus, alhamdulillah keterima kerja di Jakarta. Setelah keterima kerja di Jakarta, artinya mau tidak mau memang harus pindah ya, harus jauh. Saya
tinggal sendirian di apartemen tersebut. Saya tinggal sendirian, keseharian juga sendirian, dan saat itu mulai terasa tidak seperti biasanya. Artinya dari sisi atmosfer saya sudah merasakan sepi. Kalau sebelumnya mungkin nggak kerasa ya, karena apartemen kan sebenarnya nggak besar toh dalam kamarnya. Dan itu dihuni oleh 2 orang, saya sama kakak saya, sehingga terasa rame gitu. Ketika ditinggal oleh kakak saya merasa kamarnya kok jadi nggak seperti biasanya, ngerasa auranya itu sepi gitu Bang. Terus di satu sisi Bang, saya itu termasuk pembeli pertama. Pembeli pertama itu ya, artinya pembeli pertama itu ya penghuni awal lah, dari awal pertama kali belum begitu jadi sampai sudah jadi seperti sekarang, saya termasuk penghuni yang pertama kali. Jadi termasuk penghuni tua, saat itu belum banyak orang yang membeli apartemen itu. Jadi sepi, bisa dikatakan dalam satu koridor, dalam satu lorong saya itu, saya tidak punya tetangga sama sekali. Baik kanan, kiri maupun depan saya tidak punya tetangga sama sekali. Dan itu awal mula tidak terasa karena kan ada kakak saya ya. Mulai terasa ketika kakak saya sudah pindah Jakarta dan saya sendirian di sana. Itu mulai terasa sepi sekali gitu. Nah, ketika aura sudah mulai tidak enak, jadi karena memang sepi ya, karena memang sepi, aura sudah mulai tidak enak, ya saya sih tinggal seperti biasanya, tidak ada masalah apa gitu. Sampai suatu hari itu tiba-tiba saya sering dengar suara. Jadi suara biasa, suara jejak kaki. Tapi suara jejak kaki itu jalannya di koridor, di bagian lorong itu, di lorong-lorongnya apartemen itu. Padahal saya sadar bahwa saya tidak punya tetangga, saya juga tidak punya orang yang saya kenal juga. Jadi intinya saya tahu itu sepi semua, nggak ada penghuni sama sekali. Tapi saya sering di jam-jam yang istilahnya apa ya, jam-jam yang kalau kita bilang itu jam-jam yang rasanya agak mengerikan gitu loh. Jam 12, jam-jam apa? Iya, itu sering ada orang jalan. Iseng, saya pun juga sering melihat intip. Jadi kebetulan di unit apartemen saya itu di bagian pintunya itu ada lubang untuk ngintip tamu ketika ada tamu di luar, itu bisa diintip. Itu sering ketika ada hentakan kaki itu saya lihat di lubang itu. Saya enggak melihat ada apa-apa sih. Tapi hentakannya kakinya itu jalan, dengar dan seperti sudah tiba di depan kamar saya, sudah melalui itu, tapi saya lihat enggak dilihat siapa-siapa. Tapi ya saya pikir itu oke lah, mungkin siapa tahu itu gema lah ya, gema dari lorong sebelah, kemudian gemanya bisa sampai ke lorong saya, mungkin begitu. Saya pikirnya begitu, karena apartemen kan tertutup ya, jadi suara di lorongnya itu menggema. Singkat cerita, setelah itu sekitar beberapa bulan lah ya, setelah itu saya dapat tetangga, saya punya tetangga akhirnya. Jadi saya punya tetangga, kebetulan bukan tetangga kanan kiri, tetapi tetangga depan. Pas. Jadi unit kamar saya depan ini ada tetangga, udah terisi. Dia bekerja sebagai seorang dancer. Dia laki-laki, bekerja sebagai seorang dancer. Domisilinya aslinya bukan di Surabaya, asli Bandung. Ceritanya begitu. Terus pasti ya, ketika kita punya tetangga, wah ngerasa punya temen ini, kan begitu. Akhirnya saya ajak untuk berkenalan. Kenalan biasa, ngobrol. Habis itu ya tahu akhirnya, oh saya di Surabaya ini karena apa namanya, ngontrak ceritanya. Dia kerja di Surabaya, dia ngontrak di situ di apartemen itu ceritanya. Oke, gitu kita jadi tanggaan kan, jadi enak ada teman. Kalau ada apa-apa kan kita butuh kan enak ada orang di situ, nggak sendirian gitu Bang. Terus ini kejadiannya sebenarnya juga nggak diduga-duga sih. Udah seperti biasa, kita bertetangga seperti biasa, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba suatu saat ini hal ini terjadi lagi. Suatu malam itu sekitar pukul 1:30 kalau tidak salah. Saya ingatnya 1:30 jam 2 karena memang rutin selalu jam segitu terjadi hal ini. 1:30 jam 2 mendekati jam 3 itu hentakan kaki itu mulai muncul lagi. Hentakan kaki itu mulai muncul lagi, tapi bedanya ada suara tambahan, suara anak kecil. Ada suara anak kecil tertawa, kadang juga kayak apa ya, tertawa melengking tapi sekilas gitu. Habis itu lari gitu. Suaranya seperti itu. Awal mungkin saya positive thinking ya, mungkin dapat tetangga baru. Di sebelah ada tetangga baru udah punya anak gitu. Tapi lama-lama saya juga mikir kejanggalan, tapi kan ini tengah malam.
siapa orang tua yang membiarkan anaknya tengah malam keluar dari kamarnya untuk jalan-jalan di koridor? Itu juga sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Terus saya biarkan, saya tetap berpikir positive thinking. Nah, ini kebiasaan saya sama tetangga saya. Biasanya kan kalau tiap pagi sebelum kita berangkat aktivitas, kita bersih-bersih kamar, kita buang sampah. Biasanya ketika buang sampah ini kita selalu ketemu pas buang sampah itu, dan kita selalu bicara. Singkat cerita, waktu saya buang sampah dan ketemu sama dia, saya ngobrol sama dia. Mas, sempet nggak semalam dengar suara ada anak kecil lari nggak? Terus si dianya bilang, iya sih dengar juga gitu. Oh, berarti nggak hanya aku yang dengar. Ya artinya saya berpikir positive thinking. Oh, memang ada orang kali ya gitu. Biasanya kan kalau goda kayak gitu kan nggak goda ke semua orang kan ke orang-orang tertentu. Tapi karena semua orang merasakan hal yang sama, saya berpikir bahwa positive thinking lah, mungkin orang beneran gitu. Jadi bukan hal yang aneh-aneh gitu. Oke. Akhirnya kita jalani hari seperti biasanya sampai tiba di saat istirahat malam hari itu. Saat mau istirahat itu pukul yang sama, 1:30 jam 2. Itu ceritanya wah saya merinding. Ceritanya itu ada suara lagi anak kecil ketawa. Tapi anak kecil itu suara ketawanya tidak sambil lari jalan, bukan. Seperti di depan kamar. Tapi dia ketawa di depan kamar. Dia ketawa di depan kamar tapi tidak ada suara orang lari, itu tidak ada, tapi dia ketawa di depan kamar, dan ketawanya itu cekikikan dengan istilah tidak berhenti ketawa gitu. Sesekali juga seperti ada suara orang dodok nama pintu gitu, ngetuk pintunya gitu. Kok ya takut lah ya pastinya ya. Terus saya ngelihat ke lubang yang biasanya buat ngintip kalau ada tamu di luar, itu kan ada di pintu saya, itu saya ngelihat. Itu tiba-tiba saya ngelihat ada anak kecil lari. Nyata. Ada anak kecil lari, tapi lari langsung ke arah menjauh sana, lari. Saya langsung coba buka pintunya dengan cepat, saya lihat ternyata sudah tidak ada siapa-siapa, kosong. Tapi si anak ini sempat berdiri di depan kamar. Lihat wujudnya itu seperti apa? Lihat wujudnya. Jelas. Cowok. Pendek pendek. Terus kulitnya putih. Gitu. Itu putih pucat gitu ya? Kalau itu tidak terlalu jelas ya, tapi yang jelas karena dia lari kan membelakangi saya, jadi tidak terlalu lihat wajahnya, tapi ada rambutnya. Jadi rambutnya panjang segini, tapi cowok panjang gitu. Habis itu lari. Ya ketika lari itu rambutnya seolah-olah seperti kayak gitu loh. Rambutnya kayak ikut angin gitu. Iya. Tapi saya ngelihat, wah ini jangan-jangan iseng kali gitu kan. Saya mikirnya gitu. Tapi kok pas saya buka pintunya dengan cepat, saya lihat di lorong itu kosong. Dan itu ada aroma bau-bau bunga. Jadi saya lihatnya kayak bau-bau melati gitu. Dengarnya gitu. Waktu itu ingat saya seperti itu. Terus besok paginya seperti biasa, ketika saya bersih-bersih, saya buang sampah kan, saya ketemu lagi sama tetangga saya. Akhirnya saya tanya juga, semalam itu aku dengar suara anak kecil itu tertawa terus panjang, jadi nggak berhenti di depan kamar saya, dan ada suara ketukan pintu. Dengar juga nggak? Gitu. Dia bilang, aku dengar, tapi tidak berani ngintip. Soalnya aku ngerasa istilahnya si anak kecil ini berdiri di depan pintu. Kan kita tetanggaan ya. Iya. Jadi artinya mungkin di depan pintu kita dan di depan pintu saya dan di depan pintu dia gitu. Akhirnya, wah kok sudah mulai nggak enak gini ya gitu. Kita coba untuk positive thinking lah, udahlah biarkan gitu, nggak ada apa-apa. Sampai esok harinya terjadi lagi di malam hari gitu ya, kita istirahat. Jadi ketika kita istirahat menjelang tidur itu sekitar pukul 1:30 jam 2 gitu. Biasa anak kuliah kan suka insomnia kan gitu. 1:30 jam 2 belum tidur. Itu saya nggak dengar suara apa-apa. Jadi udah nggak ada kejadian apa-apa ya. Wah berarti kemarin itu memang orang beneran gitu, anak kecil beneran, nggak dengar apa-apa. Sampai pagi harinya tiba, saya bersih-bersih seperti biasa, saya buang sampah, ketemu lagi tetangga saya yang cerita. Kemarin semalam itu aku dengar suara anak kecil ketawa lagi. Masa sih? Aku enggak ya gitu.
tapi ketawanya di dalam kamarku, di dalam kamarnya dia, di unitnya dia. Jadi apartemen kita itu kalau masuk itu dia nggak langsung kamar, tapi ruang tamu dulu, kemudian ada 2 kamar, ada kamar mandi. Iya benar. Nah, dia kan tidurnya di kamar tuh. Ceritanya anak kecil ini di ruang tamunya dia katanya. Di ruang tamunya dia ketawa, tapi bukan ketawa yang terus-terusan itu, bukan, tapi ketawa singkat gitu. Kemudian menghentakkan kakinya di lantai, dak 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 gitu. Dan dia bersaksi ya, waktu itu dia cerita sama saya, dia tidak berani keluar kamar. Dia tidak berani keluar kamar. Cuma ya setelah kejadian itu ya dia jadi sosok yang lebih penakut sih memang gitu. Tidak berani keluar kamar. Terus habis itu sering kali mengunci diri di kamar juga. Ya mungkin karena apa? Istilahnya orang Jawa itu sawanan mungkin. Selama beberapa hari gitu ya. Wes gitu. Saya jadi ikutan takut sebenarnya. Nah, kok sampai masuk kamar kan gitu. Karena harusnya sih kalau cuman sekedar di luar kamar ya biasalah. Apalagi ini salah satu salah satu experience-nya ya. Aslinya waktu itu apartemen itu dulunya adalah semak-semak. Jadi awal mula itu rawa-rawa. Awal mulanya sebelum dibangun apartemen itu rawa-rawa. Kita tahu lah ya, rawa-rawa itu nggak pernah terjamah sama manusia. Mungkin bisa jadi rawa-rawa itu juga sarangnya ya demit lah istilahnya begitu. Sampai akhirnya dibangun apartemen itu. Jadi saya mengkait-kaitkan. Mungkin ini karena tempat tinggal mereka ya, lebih dulu tinggal mereka daripada kita. Apalagi dasarnya dulu kan rawa-rawa juga. Sehingga ya saya berpikir sudahlah, kalau memang cuma sampai koridor-koridor aja itu kan hal yang ya masih bisa saya bilang wajar karena sebelumnya rawa-rawa kan begitu. Mesti kan apa ya, angker mungkin kan begitu. Sampai tiba di mana ini nggak besoknya sih, ada beberapa minggu setelah itu nggak ada gangguan apa-apa. Sampai akhirnya itu ketika saya udah tidur lebih awal jam 11-an, sampai akhirnya ketika jam 2:30 saya dengar ada anak kecil ketawa dan saya bangun karena dengar suara anak kecil itu. Tapi ketawanya di dalam unit saya. Gantian berarti? Gantian. Di ruang tamu. Terus? Itu sih masa merinding banget. Itu ada dengar anak ketawa itu. Terus kemudian dia kayak apa ya? Saya kan punya sofa ya, ada sofa di ruang tamu. Kayak sofanya itu diinjok-injok gitu loh. Di apa ya? Dipakai mainan gitu. Sama dia itu. Dan kerasa dengar suaranya. Iya, dengar suaranya gitu. Nyata sekali, ini siapa gitu. Saya enggak ada siapa-siapa lagi, di kamar kan cuma ada saya aja gitu. Saya beranikan diri untuk buka pintu secara cepat, seperti kayak kepingin ngageti gitu loh. Wah, ngeri. Pas saya lihat jeblak gitu, saya kelihatan bukan wajahnya, saya kelihatan tubuhnya dia, anak kecil, tiba-tiba langsung larinya ke arah kamar mandi. Masuk kamar mandi? Ya, dan kamar mandi langsung ditutup sama dia. Bak, langsung tutup gitu. Dia kayak mengunci diri di kamar mandi. Dan itu nyata. Itu, wah langsung merinding aku. Jadi itu kayak terlihat benar-benar real. Tapi saya sadar bahwa itu bukan manusia. Jadi saat itu perasaan saya bercampur aduk hingga akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri membuka kamar mandinya. Pas saya buka kamar mandinya, tidak ada orang sama sekali, kosong. Tapi Bang Idris tahu ya, biasanya di kamar mandi apartemen itu di bagian langit-langitnya itu ada lubang angin lah. Lubang angin itu, lubang angin. Lubang anginnya biasanya tertutup ya? Iya, tertutup. Tiba-tiba terbuka lubang anginnya. Padahal lubang angin itu sebenarnya kecil ukurannya. Nggak besar. Jadi dimasukin orang, anak kecil aja nggak cukup. Tapi tiba-tiba terbuka. Pas saya lihat, loh kok terbuka? Biasanya kan tertutup gitu. Ya saya sudah nggak mungkin berpikir positif itu. Itu pasti ada demit ini gitu, ini pasti bukan manusia, udah kelihatan gitu. Oke, singkat cerita, coba saya lupakan, saya beranikan diri, saya tutup lagi lubang anginnya, saya menjalani aktivitas seperti biasa, hingga sampai akhirnya 2 hari setelah itu, seperti biasa kan, saya pas ketemu sama tangga saya, tiba-tiba dia cerita begini, aku penasaran mas, semalam itu aku itu denger kayak, jadi gini bang, ada di unit saya kan ada 2 kamar nih, 2 kamar tidur, kamar besar, kamar kecil. Di unitnya dia juga begitu, ada kamar besar, kamar kecil, ruang tamu sama kamar mandi. Dia tidur di kamar besar posisinya dia.
Ternyata dia tuh ngerasa ada kayak anak kecil mainan di kamar yang kecil, kamar yang sebelahnya, Iya, yang sebelahnya. yang kosong itu. Dia ngerasa begitu. Tapi dia nggak menggubris, dia tidak menghiraukan. Sampai pagi harinya ketika dia mau mandi, dia buka pintu itu, lubang anginnya terbuka. Sama juga. Lubang anginnya juga terbuka. Terus dia penasaran, lubang angin ini kan selama ini tertutup. Siapa yang mau buka kan juga nggak ada gitu. Tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan terbukanya lebar, penuh. Dia mulai bertanya-tanya. Akhirnya saya cerita dong. Saya cerita ke dia. Saya tahu itu kelakuan siapa gitu. Saya merinding sekarang. Saya merasa itu anak kecil yang biasanya kita dengarkan suaranya gitu. Dia bilang, kok bisa gitu? Saya cerita akhirnya karena saya mengalami kejadiannya. Pas saya cerita itu, dia mencoba untuk akhirnya apa ya, niteni. Jadi kita janjian jam berapa itu kita nggak tidur. Kita niteni. Jadi kita standby di unit kita, di kamar kita, dalam kamar itu kita standby. Kalau dengar suara ya kita bareng-bareng ngelabrak gitu ya begitu. Saking penasarannya sebenarnya. Ternyata benar ketika malam itu sekitar jam, kita udah agak ngantuk sih, tapi sekitar jam 2.15. Pokoknya mepet-mepet antar jam-jam itu terus kok. Antar jam 1 sampai jam 3 itu. Itu tiba-tiba dari kamarnya dia, itu dengar ada suara anak kecil tapi kayak mainan tembok gitu, ketok-ketok tak gitu dalam kamarnya dia itu. Dia chat saya masih kondisi bangun, akhirnya saya siap-siap di depan pintu unit saya. Dan dia juga siap-siap mau ngecek itu siapa gitu. Dan ketika ngecek, dia mendapati ada anak kecil lari kamar mandi, lubang anginnya terbuka. Kejadian itu akhirnya jangan jelas kita bisa menyimpulkan bahwa ini memang ada yang nggak beres. Oke. Sampai akhirnya begini bang, ini kejadiannya sampai akhirnya kejadian itu terjadi berkali-kali dan dia nggak kuat. Akhirnya pindah dia. Ketika akhirnya dia nggak kuat, akhirnya dia memutuskan untuk pindah, tidak tinggal di apartemen itu lagi. Sehingga saat itu juga saya sendiri bang. Kanan kiri belum ada tangga, depan juga dia juga sudah pergi, dia pindah tempat karena nggak kerasan. Saya sendirian akhirnya. Saya sendirian, sudah saya mencoba untuk memberanikan diri, mungkin karena udah mulai terbiasa ya. Dan mungkin kalau kita berani kan lama-lama juga dia akan hilang dengan sendirinya. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya saya punya tetangga baru. Tetangga baru saya ini sebelahan, bukan depan-depanan ya, tapi sebelah saya pas. Sebelah saya pas. Dia kuliah di universitas yang sama dengan saya, tapi jurusannya berbeda. Kemudian dia juga aslinya dari Jakarta kalau nggak salah. Ya, perempuan, biasanya dari Jakarta. Nah, ini nyuwun sewu sebelumnya. Dia mungkin punya lifestyle sendiri ya. Jadi lifestyle-nya antara orang Jakarta sama Surabaya kan berbeda. Karena kalau mungkin Jakarta, kota metropolitan, tahulah lifestyle-nya bagaimana, itu hal biasa kok sebenarnya. Cuma kalau di Surabaya ya jarang kan begitu. Dia punya lifestyle, dia punya gaya hidup di mana setiap malam sebelum tidur dia itu selalu mendengarkan musik disco istilahnya DJ-an ya. Mungkin karena dia terbiasa ke bar-bar mungkin ya apa gitu. Jadi mungkin dia terbiasa ke situ. Ya mungkin lifestyle-nya dia nggak masalah sama hal itu sebenarnya. Dia sering. Jadi setiap kali malam hari, tengah malam gitu sebelum tidur dia selalu mendengarkan musik itu sampai tertidur. Nah, apartemen ini kan temboknya tipis ya. Temboknya kan nggak tebel gitu. Jadi kadang-kadang antara dua kamar tuh sekatnya cuma satu tembok, bukan dua tembok gitu, bukan. Jadi ketika dia nyalakan musik itu, di saya begitu dengar. Jadi dengar, terasa juga. Terasa getaran dem-demnya gitu tuh, bassnya tuh kerasa. Gitu. Lama-lama saya awalnya terganggu, lama-lama terbiasa. Singkat cerita, sampai pada akhirnya dia lulus. Jadi itu nggak ada kejadian apa-apa tuh. Itu mungkin sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan sudah tidak terjadi apa-apa sampai akhirnya dia lulus. Ketika dia sudah lulus, dia pindah ke kampung halamannya sendiri di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ketika dia pindah di Jakarta, dia belum bawa barang-barangnya. Jadi barang-barangnya masih ditinggal di situ. Karena menurut infonya dia tidak kontrak, dia beli. Gitu. Jadi barang-barangnya tetap ada di situ, tapi dia
pindah ke Jakarta. Mungkin barang-barang ditinggal, siapa tahu pas di Surabaya kan bisa main ke situ, nggak pakai barang-barang lagi dari Jakarta ya, mungkin gitu. Akhirnya setelah dia lulus dia pindah ke Jakarta, kamarnya jadi kosong gitu. Waktu itu sih dia ketika balik ke Jakarta pamit sih ke saya, maksudnya cerita saya, Mas saya mau balik loh ke Jakarta, saya sudah selesai gitu. Oh iya Mbak, hati-hati gitu. Dan memang waktu itu bawa koper pulang, dia ngetok kamar saya, dia bilang saya ya pulang ya gitu, karena nggak punya tangga lagi nih, jadi sudah kayak saudara sendiri lah di situ. Pulang dia, udah sepi gitu. Tapi ya saya pikiran saya adalah ya mungkin suatu saat dia akan balik lah ke Surabaya, mungkin entah legalisir ijazah atau apa kan begitu. Ya pikiran saya cuma begitu sih, hingga sampai akhirnya hari esoknya di jam tengah malam, di jam yang sama seperti jam biasanya dia mendengarkan musik, apa itu istilahnya ya DJ gitu. Tiba-tiba saya mendengarkan musik itu di pukul yang biasanya saya juga mendengarkan musik itu, jadi di pukul yang sama, tengah malam gitu. Itu tiba-tiba saya mendengarkan musik, kok musiknya nyala gitu kan, bertanya-tanya saya, apa mungkin udah pulang ya? Mungkin sudah pulang. Saya tidak menaruh rasa curiga, akhirnya ya udah saya biarkan aja. Oke, sudah, sampai besoknya gitu lagi. Lama-lama saya ini penasaran karena ceritanya dia pulang ke Jakarta kan pamit ke aku ya. Artinya kan kalau pamit itu biasanya ditinggal dalam kurun waktu yang cukup lama ya. Tapi saya penasaran, ini kok suaranya rutin ya, muncul lagi gitu. Akhirnya saya coba untuk beranikan ngechat. Ya, ngechat dia lah gitu. Nggak penting sebenarnya, tapi akhirnya saya chat. Mbak sudah pulang dari Jakarta ya, udah di Surabaya. Saya bilang kayak gitu. Dijawab, enggak kok Mas, saya masih di Jakarta. Waduh. Dan memang masih lama baliknya ke sana. Enggak dalam waktu yang dekat. Terus saya mikir, terus ini siapa? Dengarkan musik seperti si cewek yang biasanya dengarkan ini gitu. Tiba-tiba ketika saya rasa penasaran tuh muncul, malah malam itu enggak muncul musiknya. Tapi muncul hal yang baru. Apa itu? Saya ngerasa temboknya itu didodok, diketuk. Jadi kayak ada yang ngetuk tembok gitu loh. Dek gitu. Yang berdampingan dengan kamu? Iya, yang berdampingan dengan saya. Dan saya dengar dan saya kerasa getarannya juga. Ini ada orang tadi sebelah. Saya berpikir begitu, ada yang dodok temboknya itu. Ini ada orang tadi sebelah gitu. Ya saya kan nggak bisa apa ya gitu. Akhirnya saya coba untuk chat lagi. Ya dia belum pulang. Terus ini siapa? Mbak, kamarnya dipakai sama saudaranya sampean. Nah, saya bilang begitu. Enggak juga. Kuncinya dia bawa. Nah, siapa itu? Masih ngerasa ngerinding ya. Siapa terus itu? Suara orang yang ketuk-ketuk tembok dan lain sebagainya itu. Ya udahlah. Wes enggak tak pikir gitu sudah. Karena yang dia kata memang ada, saya harus apa gitu. Saya tidak ada tempat tinggal lagi, memang harus tinggal di situ. Saya peta-petain. Lama-lama hilang begitu aja. Sampai akhirnya muncul lagi. Jadi dia itu juga punya kebiasaan ya. Dia tuh punya jam waker. Jam wakernya tuh jam waker yang kayak lama gitu loh, yang lonceng, bunyi kring gitu lama itu. Itu biasanya dia nyalakan jam waker itu ketika jam pagi, jam 6:30, jam 7. Mungkin mau berangkat kuliah ya biasanya gitu. Udah lama nggak denger jam waker itu, karena dia sudah pindah ke Jakarta. Tiba-tiba bang, di hari itu nggak tahu malam keberapa ya, malam berapa hari berikutnya. Saya dengar jam wakernya hidup. Itu di jam yang biasanya jam 6, setengah 7 hidup. Tapi saya tidak merasa ada hal yang ganjil karena itu pagi gitu loh. Ya, kalau pagi kan kita lebih berani ya, dia kan begitu. Tapi saya penasaran, tiba-tiba dia matikan. Jadi jam waker itu hidup, agak lama itu kayak dia matikan. Dengar saya, kenapa kok dengar? Karena temboknya tipis, dan kebetulan antara kamar sama kamar jejeran tapi dibatasi tembok gitu loh. Jadi kan jam wakernya juga di kamarnya dia kan. Artinya saya bisa kayak kerasa gitu loh, kerasa kayak ada yang matiin jam waker gitu, ada yang matiin. Siapa ini kan gitu? Ada aktivitas gitu loh bang sebenarnya. Terus saya coba untuk biarkan, ternyata malam harinya jam wakernya hidup lagi. Tidak seperti jam biasanya hidup. Dan saya itu akhirnya bingung, ini jam waker atau jangan-jangan alarm kebakaran? Soalnya bunyinya kan hampir mirip ya.
Jadi kalau di apartemen tuh alarm kebakaran tuh ada yang di koridor untuk semuanya, ada yang di per unit ada. Kayaknya ini alarm kebakaran deh kan begitu. Akhirnya saya coba untuk telepon satpam. Satpamnya datang akhirnya, naik ke lantai saya, terus dodok kamarnya tetangga saya itu, iya, dodok kamarnya. Mbak, gitu. Intinya kan karena takutnya kan kebakaran tuh apa gitu ya. Gak ada respon, gak ada jawaban sama sekali. Gak ada respon. Akhirnya saya memutuskan untuk telepon mbaknya. Mbak di mana mbak gitu? Di Jakarta mas, belum pulang ke Surabaya. Dan kenapa mas gitu? Ini alarmnya hidup ya, alarm kebakarannya. Loh, enggak mas, kebakaran dari mana ya? Semua listrik juga saya cabut kok, gitu. Enggak tahu mbak, tapi ini kayaknya hidup. Soalnya nyalanya dari tadi, tengah malam itu bang sebenarnya. Nyalanya dari tadi. Ya bunyinya kan mirip-mirip samar-samar ya, antara alarm sama jam beker. Pokoknya kayak alarm gitu. Akhirnya saya izin untuk dobrak pintu. Satpamnya izin. Mbak ini kan karena nanti kalau alarmnya nggak segera dimatikan, itu otomatis 1 jam kemudian airnya nyemprot, nanti banjir. Akhirnya dia izin untuk dobrak pintu. Setelah itu diizinkan, terus dia titip uang ke saya untuk membenarkan pintunya, manggil tukang membenarkan pintunya. Oke lah tetangga saya bantu kan. Oke nggak apa-apa mbak, nanti transfer aja, nanti saya betulkan pintunya. Setelah didobrak, alarmnya mati, posisi lampu kamar dan lampu mati. Terus bau kamarnya ini bau kamar yang sudah lama nggak dihuni. Tahu lah ya, bau kamar kayak rumah yang udah lama nggak dihuni. Banyak sarang laba-labanya. Banyak suwung istilahnya, suwung. Banyak suwungnya, intinya begitu, banyak debu-debu gitu. Memang udah ditinggal lama banget, nggak ditinggali, udah cukup lama hitungannya. Baunya lembab, dan posisinya semua mati. Terus jamnya tadi? Jamnya pun mati. Akhirnya apa? Kita nyalain lampu kan, ternyata posisi sekiringnya itu kondisi mati. Akhirnya kita coba hidupkan, kita nyalakan lampu, kita cek itu kamarnya. Semua listrik dalam kondisi mati dan semua kabel dalam kondisi tercabut. Dan saya akhirnya bingung, loh, selama ini yang mendengarkan suara musik itu dari mana gitu. Merinding dari mana gitu. Posisinya kabelnya itu tercabut. Dan posisi listriknya juga dijeglekkan, mati istilahnya. Gitu. Terus jam bekernya itu ternyata nggak ada baterainya. Jam bekernya nggak ada baterainya ternyata. Jadi baterainya udah ada, bener-bener memang udah dikosongkan. Untuk masalah kelistrikan itu semua udah dicabut semua. Dan kamarnya nggak ada kehidupan. Airnya aja posisi kerannya itu dimatikan. Jadi kalau di apartemen itu ada kayak pompanya, sumbernya itu sumbernya juga posisi off, mati. Sehingga air di unit itu juga mati semua. Gitu. Terus saya waduh ini siapa gitu. Akhirnya ya sudah, tidak ada apa-apa. Saya juga tidak cerita apa-apa ke satpamnya, sudah aman nih mas ya aman gitu. Akhirnya saya panggil tukang di besok paginya, saya benarkan sudah. Setelah itu saya mencoba untuk membiasakan diri ya. Lama-lama tidak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa bang. Sampai beberapa tahun saya tinggal juga sudah tidak ada apa-apa. Udah lulus berarti mas dari situ? Waktu itu mendekati mau lulus, jadi memang lagi skripsian. Gitu. Terus sampai akhirnya itu ceritanya kakak saya dari Jakarta itu pulang kampung nih ceritanya, pulang kampung. Nah biasanya sebelum pulang kakak saya jemput di bandara, setelah itu saya ajak nginep di apartemen dulu sebelum pulang ke kota saya gitu. Nginep dulu lah, istirahat intinya gitu. Biasa ya namanya mas nih ya, mas sama adiknya jarang pulang, akhirnya kan cerita-cerita, ngobrol, kita banyak dalam istilah Jawa begejekan, begitu. Kita guyon, kita cerita-cerita. Jadi tidur kita malam, gitu. Kita ya istilahnya menyediakan waktu untuk ngobrol dengan saudara lah, intinya kan begitu. Nah waktu itu di apartemen saya punya PS, punya PlayStation. Kita putuskan untuk main game lah istilahnya. Biasa anak cowok kan mainnya intinya sepak bola kan begitu ya mainnya. Kita main sepak bola bareng itu, berdua main. Jadi seperti biasa, tidak ada apa-apa. Sampai tiba-tiba itu ini sekelebatan, kita berdua tuh fokus sama layar, main game. Kita fokus sama layar, main game. Tiba-tiba tuh ada bau melati, nyengat banget baunya.
Setelah tiba-tiba ada bau melati nyengat banget karena kita fokus ke layar, tiba-tiba ada kain putih terbang, tapi terbangnya posisi tidur. Ya, Mindy. Dan itu lewat di depan saya, seret gitu, sekelebatan. Saya fokus sama TV. Kakak saya juga fokus sama TV, kita fokus main, tiba-tiba ada bau melati nyengat. Tapi kita tetap main, tiba-tiba ada yang terbang, posisi tidur tapi terbang di depan kami. Sekelebatan, set gitu. Itu arah mana? Dari arah mana itu? Itu dari arah pintu masuk gitu ya, pintu masuk unit apartemen. Itu kan di luar kan ada jendela, ke jendela. Jadi kayak lewat set gitu. Ini jadi ruang tamu saya ada TV-nya, ada pintunya, ada jendela keluar gitu, jendela. Ini kayak lewat gitu, set gitu. Tapi awal mulanya bau melati. Dan kami nggak ngelihat apa-apa. Tapi kita fokus sama game, kita fokus sama TV. Ternyata yang kita lihat yang terbang posisi tidur terbang itu pocong, Bang. Pocong? Iya, itu pocong. Sekelebatan. Kami tidak ada rasa takut karena kami nggak fokus ya. Tapi setelah kami ngelihat bareng-bareng set gitu, kami toleh-tolehan, kami cerita, bentar, tadi lihat nggak gitu? Iya, lihat juga. Bau melati nggak sih? Iya. Pocong tadi gitu. Pocong. Sama-sama lihat sama Mas. Sama lihat. Pocong posisi tidur tapi terbang, Bang. Iya. Kelihatan. Iketannya pocongnya juga kelihatan. Sekelewatan set gitu. Saya merinding saya jadi. Ini saya ngeliat banget, aduh. Tapi ya sudah lah, karena kita sambil main game ya, akhirnya kita seperti ya melupakan lah. Sudah kita lupakan, kita main game lagi, sudah, it's fine, tidak ada apa-apa setelah itu. Sampai akhirnya ya saya pulang ke rumah saya, ke kota asal saya sama kakak saya. Habis itu kakak saya pulang juga saya antar ke bandara. Setelah itu saya tinggal lagi di apartemen seperti biasa. Nggak ada apa-apa sih, nggak ada cerita apa-apa. Sudah seperti biasa. Sebenarnya kadang-kadang kalau saya sudah membiasakan diri nggak ada apa-apa. Sampai ini tiba di mana itu, makanya apartemen ini cukup mistis sebenarnya. Mungkin karena tempatnya kan dulu rawa-rawa itu ya. Itu tiba-tiba saya tidur seperti biasa. Saya tiba-tiba merasakan, saya kalau tidur kan hadap kanan ya, hadap kanan. Saya tiba-tiba merasakan itu ada yang tidur. Awal mulanya bukan di sebelah saya, tidurnya di kamar sebelah. Kan ada dua kamar, satu kan kosong. Kan? Ya, kamar kecil ada kamar besar. Saya tidur di kamar besar. Saya ngerasa ada yang tidur di kamar sebelah. Kenapa saya bisa ngerasain begitu? Kan ada tembok partisi yang membatasi antara kamar besar dan kamar kecil. Tembok itu kan tipis, bukan dari tembok itu partisi gitu, dari kayu triplek gitu. Itu kayak ada orang yang badannya itu nyenggol tembok itu, dek gitu. Saya dengar suara apa gitu. Terus Bang Idris bisa membayangkan ya, orang kalau berpindah posisi dari kasur itu kan dengar bunyinya ya, kresek-kresek gitu. Dan saya dengar itu. Saya nggak berpikir apa-apa lagi, intinya saya ya sudah diem aja di situ, sudah saya nggak berani melihat juga. Sampai esok harinya, paginya saya akhirnya ngecek, buka kamar kecil itu, spraynya berantakan. Ya, seperti ada yang sudah tidur di situ gitu. Ya, spraynya berantakan. Ya udah, saya beresi seperti biasa. Saya tetap bilang jangan ganggu gitu. Ya saya jalani aktivitas di luar apartemen seperti biasa, saya juga kuliah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya malam-malam tiba lagi, saya tidur di apartemen. Saya tidur sudah seperti biasa, hadap kanan, saya tidur. Sampai akhirnya saya itu terbangun gara-gara merinding. Saya ngerasa di balik saya, kan saya tidur di hadap kanan. Di balik saya itu tiba-tiba kayak ada yang tidur di sebelah saya. Kayak ada yang tidur. Biasa kan kasur kalau misalnya ditiduri sama orang kan kerasa kayak ada yang beban gitu ya. Iya, kerasa ada beban. Loh, ada yang tidur di sebelah saya gitu. Ada yang tidur di sebelah saya nggak berani noleh, saya nggak berani apa-apa, pokoknya saya diem aja. Tapi saya iseng, kaki saya yang sebelah kiri ini, kan saya tidur hadap kanan, kaki saya sebelah kiri ini, saya coba untuk sentuhkan ke sebelah. Saya geser ke sebelah, saya sentuhkan. Saya kerasa ada kain di kaki saya ini, untuk kain. Selimut saya pakai. Selimut saya pakai. Jadi kain gitu. Tapi kainnya bukan kain selimut, kain. Itu masih ingat saya, ngeri ya. Ada kain itu, terus takut saya sebenarnya. Akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, kayak rasa tindian gitu.
Tapi saya mencoba untuk baca doa dalam hati. Setelah itu saya mendekati subuh ya, biasanya kan ada puji-pujian ya. Udah mulai dengar ada puji-pujian itu saya merasa lebih tenang kan begitu. Saya memberanikan diri akhirnya untuk balik badan langsung ke kiri. Dan ternyata pocong. Saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya ngelihat pocong, saya ngelihat wajahnya. Gimana wajahnya bentuknya? Tidak rusak. Wajahnya seperti manusia. Seperti manusia. Tapi sudah meninggal. Jadi kayak jenazah gitu, seperti manusia pucat. Matanya mungkin enggak? Matanya apa, biasa, matanya sayu gitu tapi melihat aku. Dan masih merinding. Iya. Jadi pas saya noleh gini berhadapan langsung. Sama mukanya langsung. Dan sekilas itu langsung saya responnya teriak, terus kayak kasur saya apa gitulah, saya obrak-abrik gitu ya. Tiba-tiba hilang. Ya saya ngambil merem, tiba-tiba saya melek hilang. Dan saya masih lihat itu seperti kayak jenazah orang gitu. Nggak yang rusak gitu mukanya, kayak manusia gitu. Tapi mukanya pucat, wajahnya sayu. Ya, dan bau melati, bau kayak orang biasanya kapur baru apa gitu loh. Biasanya orang meninggal kan begitu. Itu masih bau. Sampai akhirnya ya saya gak berani ya, saya akhirnya tidur di ruang tamu. Dan saya tidur di ruang tamu. Terus saya tuh akhirnya iseng itu sebenarnya saya bukan iseng sih, saya baca berita, mungkin bisa di searching ya, siapa tahu beritanya masih ada. Ternyata beberapa hari yang lalu barusan ada yang meninggal di apartemen itu. Meninggalnya karena sudah usia. Tua berarti. Sudah tua. Dan kebetulan dia tinggal sendirian di sana, tidak ada keluarga. Dan jenazah baru ditemukan sekitar 2 hari 3 hari setelahnya. Jadi sudah bau. Sudah bau. Ada yang meninggal. Itu saya cuma tahu berita itu kan heboh kan, karena di apartemen kan biasa heboh. Akhirnya saya coba untuk browsing, mencari info itu, dan ternyata infonya muncul. Sekitar tahun berapa? Itu tahun 2016 atau 2015 saya agak lupa. 2016 ya. Saya agak lupa sih, tapi yang jelas tahun-tahun agak lama kok sudah. Itu ada yang saya nggak tahu lah meninggalnya kenapa, pokoknya ada yang meninggal gitu. Saya coba untuk browsing, nggak disensor kan, dijelaskan di browser tersebut, di website tersebut itu unit tempatnya dia meninggal. Dan ternyata tempat dia meninggal ada tepat di atas saya, unitnya itu tepat di atas unit kamu. Iya. Nomornya kan sama, beda lantai. Iya. Jadi saya nomor sekian ya, dia juga nomornya kan sama, cuma beda lantai. Iya. Gitu. Jadi saya shock. Ternyata yang meninggal itu tepat di atas saya. Gitu. Jadi saya menyambungkan dengan jenazah yang saya lihat. Pocong yang saya lihat ketika tidur itu. Jadi ya ngeri. Itu sampai karena jenazahnya juga sudah bau, ada garis polisi juga. Itu kan akhirnya lift yang digunakan sama nurunin jenazah itu dibuka lama, di off kan, nggak ada yang berani pakai. Mungkin biar ngilangin baunya juga, tapi juga karena takut kan. Itu sampai akhirnya lama-lama operatornya, istilahnya apa, tukangnya apartemen itu pakai lift itu, lama-lama akhirnya orang jadi terbiasa untuk pakai lift itu lagi ya. Itu juga sampai seperti itu. Dah itu kejadian apa ya? Kejadian yang istilahnya secara alami saya alami sendiri. Jadi secara alami memang tidak ada apa-apa. Pokoknya memang karena tempatnya mungkin bekas rawa-rawa itu angker. Setelah kejadian itu saya menjalani aktivitas seperti biasanya. Sudah saya tetap, karena saya sudah mulai terbiasa ya dengan aktivitas itu, karena capek. Akhirnya saya mulai terbiasa dengan aktivitas itu. Akhirnya ya biasa aja, nggak ada apa-apa. Dan singkat cerita, apartemen ini sudah mulai banyak yang laku. Udah rame. Jadi satu koridor itu, satu lorong itu sudah rame, punya tetangga depan, kanan, kiri sudah punya tetangga semuanya. Jadi sudah rame.
tidak ada yang perlu ditakutkan, dan memang suasana atmosfernya juga sudah tidak seperti awal-awal itu. Jadi 2 tahun di awal itu begitu terasa. Setelah itu kan 2 tahun di awal udah mulai rame, 2 tahun di akhir udah mulai rame, bukan di akhir sih, 2 tahun setelahnya ya sudah mulai rame, jadi atmosfernya sudah berubah semuanya, nggak ada masalah. Sampai akhirnya saya lulus. Ketika saya lulus, saya memutuskan untuk membangun sebuah bisnis. Jadi alhamdulillah saya memulai untuk berbisnis. Waktu itu alhamdulillah juga jalan. Sampai akhirnya suatu saat waktu saya tidur, tiba-tiba saya itu tengah malam kan suka terbangun ya, mungkin terbiasa kebelet pipis, biasanya kan kebangun gitu. Ketika saya kebangun, saya meleknya kan nggak langsung melek gitu kan, kadang pelan-pelan buka mata. Itu saya melihat ada perempuan berdiri di depan saya, di depan pintu kamar itu. Itu rambutnya gimbal kayak gerandong gitu, berdiri gitu di depan. Dalam hati saya, waduh mulai lagi gitu, mulai lagi. Akhirnya saya waktu itu nggak bisa bangun, tapi saya bisa ngelihatnya cuma kayak tindian gitu loh. Sampai akhirnya saya ngelihat perempuan ini tiba-tiba jalan mendekati. Masuk ke kamar kamu? Iya, dari pintu kamar itu tiba-tiba jalan mendekat gitu. Itu merinding sekali. Dengan posisi dia tunduk tapi rambutnya gimbal gitu, jalan deket-deket gitu. Itu tiba-tiba setelah dia sudah mulai mendekat, rasa hati saya tiba-tiba kayak mau teriak, gitu, langsung lepas gitu aja, gitu. Setelah itu saya melek, nggak ada. Itu terjadi beberapa kali, dan akhirnya apa? Akhirnya saya juga ya takut ya. Terus ada beberapa hari setelah itu saya itu tidur. Nah, jadi di pintu kamar saya, unit kamar saya itu, pintu kamar saya itu ada lubang jendelanya gitu loh. Jadi kamar ya, ada pintu terus ada lubangnya kayak lubang biasa, jendela kecil gitu di pintunya, persegi gitu. Tiba-tiba suatu hari saya ngelihat ada yang berdiri di sana ngintip. Saya tidur. Ngintip kamu tidur? Iya. Dan itu nggak kelihatan wajahnya ya, tapi kelihatan kain. Itu pocong. Tapi nggak ngelihatin wajahnya, kayak membelakangi. Tapi ada pocong berdiri. Ya kayak seakan-akan ngintip, tapi sebenarnya dia arah sebaliknya. Saya ngelihat langsung dengan jelas itu. Ketika saya akhirnya memalingkan muka saya kembalikan lagi muka saya itu. Jadi saya memalingkan muka saya, tapi saya tidak berani langsung sih. Nunggu sampai subuh. Akhirnya saya malingkan muka saya, hilang. Nah, tapi saya berpikir, saya kan sudah nggak takut ya. Kenapa kok ini masih terjadi? Waktu saya bersih-bersih kamar, ternyata saya menemukan ada buntelan. Buntelan itu bentuknya boneka susah menjelaskannya, pokoknya ada bentuknya boneka dan lain sebagainya, sama ada tulisan Arab gundul gitulah, begitu. Saya iya Arab gundul gitu, tapi dibalut sama boneka itu, ceritanya gitu. Akhirnya saya, ini ada sesuatu ini kiriman. Saya dibuat nggak nyaman gitu. Ini buat nggak nyaman. Ya tanpa saya pungkiri ya, usaha itu kan memang ada yang iri biasanya begitu. Tapi kenapa ini irinya dilarikan ke arah yang negatif itu, jadi tidak sehat persaingannya gitu. Akhirnya setelah itu saya buang itu buntelannya dengan cara ngasih garam, kemudian saya bakar. Ngasih garam, saya buntel kertas, saya bakar, saya hanyutkan di sungai. Di dekat apartemen itu kebetulan ada got besar, itu saya buang ke situ. Dah, nggak terjadi apa-apa lagi. Sempat tanya orang pinter, kiai mungkin Ustaz? Nggak terlalu ke arah situ. Saya berpikir positive thinking. Selama saya tidak berbuat jahat kepada orang lain, ya udahlah gitu. Karena yang paling penting bagi saya adalah saya masih bisa diganggu mungkin karena iman saya juga kurang bagus. Saya mencoba introspeksi diri, ya udah. Akhirnya semenjak kejadian itu saya mencoba untuk kembali seperti semula, aktivitas seperti semula, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi apa-apa, sudah berakhir, tidak terjadi apa-apa. Apartemen itu juga sudah dihuni dengan penghuni yang baru, artinya sudah saya jual, sudah dihuni sama penghuni yang baru, dan saya juga sudah punya apartemen lagi, dan penghuni yang baru juga tidak ada masalah dengan masalah itu.
Jadi kenapa? Mungkin karena sudah rame, sudah padat, nggak ada masalah, dan kirim-kiriman kan ditujukan bukan buat orang itu, bukan buat saya kan. Jadi kan artinya sudah nggak ada apa-apa, aman. Jadi udah kembali seperti semula, ada masalah. Sampai akhirnya saya juga sudah punya apartemen yang satu lagi, yang lain lagi, dan menghadapi seperti itu juga sudah tidak ada lagi, menjalani hidup seperti biasa. Sekian sih cerita dari saya. Kira-kira dari pengalaman yang Mas Haris dapatkan sewaktu kuliah dulu, kemudian merintis usaha sehingga sempat dikirimi sesuatu, itu apa hikmah yang Mas Haris dapat dari situ? Hikmah yang saya dapatkan itu sebenarnya kita tuh manusia. Kita tuh makhluk sosial, tidak pernah lepas dari manusia yang lainnya dalam menjalani suatu kehidupan. Iya. Artinya kita sendiri juga orang beragama, kita diajarkan dua hal, hablum minan nas dan hablum minallah. Artinya hubungan antara kita sesama manusia dan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita harus mulai untuk bertanya, start with why. Jadi kita bertanya dengan mengapa sebenarnya. Artinya saya mencoba untuk tanya mengapa. Ini kan urusan saya dan sesama manusia. Kenapa saya sampai dikirimi dan lain sebagainya. Saya selalu bertanya mengapa. Mengapa saya kok dikirimi begitu? Mengapa kok dia iseng ngirimin saya begitu? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan akhirnya saya perlebar pertanyaannya, sebenarnya apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya pernah menyakiti orang lain sehingga orang lain bisa melakukan hal itu? Dan pembelajaran itu membuat saya lebih berintrospeksi, lebih berhati-hati dalam menghadapi orang lain, terutama dalam bersikap. Karena kita tidak pernah lupa, kita tidak bisa hidup sendiri, kita pun tidak bisa mati ngurus diri sendiri. Artinya kita membutuhkan manusia yang lainnya. Maka dari itu, be wise, kita harus lebih bijaksana dalam menghadapi semua hal. Jangan pertanyakan ke diri kita saja, tapi juga pertanyakan apabila saya menjadi dirinya, kira-kira apa yang saya rasakan. Sehingga dengan begitu kita akan menjaga tutur kata kita, tidak sembarangan. Akhirnya kita bisa hidup lebih harmonis dengan orang lain. Mungkin sekian sih. Oke, terima kasih Mas Haris atas semua pengalamannya, khususnya dapat mungkin bisa diambil hikmah oleh kita berdua, oleh teman-teman sobat kembara sekalian. Dan buat teman-teman sobat kembara, terima kasih sekali lagi, dan tetap saksikan channel Kembara Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.